Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah masuki bulan yang mulia. Kita telah masuki bulan yang penuh dengan fadilah. Kita masuki bulan yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, di bulan-bulan baik seperti ini, di waktu-waktu terbaik seperti ini, ada wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Yang artinya dan maksudnya, hai umatku, ketahuilah sesungguhnya di hari-hari kehidupan kalian ada anugerah Allah Ta'ala yang banyak, bisa berupa pengampunannya, rahmanya, berkahnya, ridhonya. Ala fata'arradu laha. Tidaklah kalian mau mencarinya? Tidaklah kalian mau mendapatkannya? Ingat, manusia tempatnya salah dan lupa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat lagi, "Wadbi sayyatal hasanatan tamhuha." Iringi dosa kalian, kesalahan kalian, maksiat kalian, haram kalian dengan amal kebajikan. Niscaya gesan menghapuskannya. Dan pian tahu saat ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyamid dunya ayyamul usri. Sesungguhnya paling afdalnya hari-hari yang ada di dunia ini adalah 10 pertama. 10 pertama apa? Bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan pulang tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Ma min ayamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini yang lebih disukai, dicintai, lebih mulia daripada 10 pertama ini. Akhirnya ada sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, karena mereka tahu paling afdalnya amal soleh itu jihad fisabilillah. Karena apa? Taruhannya bukan sekedar harta, benda, tapi nyawa. Sang sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apakah amal soleh tadi yang dilakukan seorang hamba Allah Ta'ala di 10 pertama ini bisa mengalahkan daripada kemudian jihad fisabilillah? Lihat, dengar baik-baik jawaban Nabi Muhammad. Wala jihad fisabilillah. Termasuk di dalamnya jihad fisabilillah. Bayangkan pian, kecuali ada kecualinya. Yang jihad fisabilillah tadi kada bulik. Dia mati syahid, baru kemudian lebih mulia dia daripada amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan pian, kayak itu. Oleh karena itu, pian perbanyak amal soleh di 10 pertama ini, karena ini paling afdalnya hari, paling afdalnya waktu, sampai mengalahkan pahala amal soleh jihad fisabilillah. Kurang apa? Hah? Makanya para ulama kita mengatakan ini hari. Bahkan kemudian sampai dikatakan, jadi bulan Ramadan pun kalah dengan amal soleh yang pian lakukan di hari-hari 10 pertama. Karena apa? Ramadan mulianya 10 terakhirnya gara-gara apa? Malamnya ada Lailatul Qadarnya. Itu sebabnya. Tapi kalau hari-harinya kada ada yang mengalahkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Cukup kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai Allah Ta'ala bersumpah wal fajri walayalin asri. Demi waktu fajar. Fajar apa di sini? 10 Dzulhijjah dan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini dia.
Pian perbanyak di sini dengan puasa, dengan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahmi, menuntut ilmu, majelis ilmu datangi. Karena amalan ini di bulan-bulan ini, khususnya di 10 pertama, bahkan bisa mengalahkan amalan jihad fisabilillah. Kurang apa? Nih, ambil kesempatan. Makanya baginda Nabi Muhammad mengatakan pulang, orang yang berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya seperti orang dapat setahun, seperti orang puasa setahunannya. Sementara menghidupkan malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah seperti mendapatkan malam Lailatul Qadarnya. Allahu Akbar. Nah, jadi manfaatkan bujur-bujur. Karena apa? Di bulan Dzulhijjah ini semua amal soleh ada di sini. Ada manasik haji, ada wukuf di Arafah, ada ibadah kurban. Dan kemudian ingat, puncaknya nanti tanggal 9, yaitu hari Arafah. Pian jangan sampai ketinggalan puasa di dalamnya. Meskipun sejatinya pian sudah disunahkan puasa di 10 pertama ini, itu tanggal 1 sampai 9. Amun kadakawa, jangan sampai tinggalkan puasa hari Arafah. Karena apa? Puasa hari Arafah dikhususkan bagi orang yang kada berhaji. Sementara yang berhaji kada disunahkan. Agar supaya apa? Mereka kawa kuat menggawe taat ibadat di Bukit Arafah secara maksimal. Sementara kita yang kada berhaji, nah disunahkan untuk dapat berkahnya, pahalanya juga, yaitu dianjurkan sunnah puasa. Oleh karena itu diriwayatkan pulang, barang siapa yang dapat kehormatan di saat kemudian hari Idul 9 Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah tadi, Allah Ta'ala tajalli menunjukkan kemurahannya, kebesarannya. Sampai-sampai dikatakan, diriwayatkan, barang siapa yang diberi kehormatan suwa wukuf di Arafah, kemudian masih punya pikiran, perasaan, anggapan dosanya terlalu banyak, dosanya terlalu besar, itu sangkaan, itu anggapan termasuk dosa besar. Jika dia mengatakan mustahil Allah Ta'ala mengampuni karena dosanya terlalu besar, terlalu banyak, itu sangkaan, itu pikiran, itu anggapan termasuk dosa besar. Nah, makanya untuk dapat kebaikan itu, bagi mereka yang kada berhaji dianjurkan puasa. Baginda Nabi Muhammad mengatakan, orang yang puasa hari Arafah diampuni dosa tahun lalunya dan akan datangnya. Jangan salah tafsir. Kadang-kadang manusia mengatakan, tahun depan diampuni, bebas pulsa, akhirnya berbuat maksiat. Kada seperti itu artinya. Artinya pian kada terbujuk, terayu oleh bujuk rayu hawa nafsu. Kada terbujuk, terayu oleh bujuk setan, sehingga pian tidak akan berbuat dosa. Atau jika kena, pian cepat sadar taubat sehingga tidak tercatat sebagai maksiat. Itu artinya berarti pian bakal panjang umur tahun lalu dan akan datang. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari Arafah hari yang paling menyedihkan, paling mengecewakan buat iblis dan anak buahnya. Karena ia mengatakan, menggoda, menipu anak cucu Adam bukan sekali dua kali hingga yaumul kiamat nanti, hingga ruh meninggalkan jasadnya tadi. Gara-gara hari Arafah Allah Ta'ala mengampuni, merahmati, bahkan mengabulkan apa-apa yang mereka minta tadi. Inilah yang kau nyakatkan kemudian buat orang-orang, buat kemudian iblis dan CS-nya. Oleh karena itu pian manfaatkan bujur-bujur hari-hari yang baik ini, utamanya nanti kemudian hari Arafah. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan lagi amalan yang lebih dahsyatnya pas puncaknya di 10 Dzulhijjah. Beliau mengatakan dalam hadisnya seperti ini, au kama qala, ma amila ibnu adama yauman nahri min amalin ahabba ila Allah min iraqatid dammi.
Kada ada amalan yang lebih dicintai, disukai, lebih afdal pahalanya pas hari raya Idul Adha yang dilakukan anak cucu Adam, yang dicintai Allah Ta'ala daripada ibadah kurban itu sendiri. Semua ada pahalanya, daripada bulunya, dagingnya, darahnya. Ditutup kemudian hadis ini oleh Nabi Muhammad SAW, fatayyibu biha nafsan, gembirakan kalian dengan ibadah korban. Artinya apa? Jangan engken, jangan pelit, jangan apik, jangan bahil. Karena tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah Ta'ala ibadah korban. Sahabat Nabi bertakon lagi, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah termasuk di dalam? Wala jihad fisabilillah, kecuali yang bersangkutan mati di medan laga. Allahu Akbar. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memberikan warning bagi mereka yang mampu kada berkorban. Apa kata beliaunya? Man kanat lahu sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Siapa saja yang diberi kelapangan rezeki, limbah itu kada kemudian berkorban, jangan parak-parak dengan tempat sembahyang Id kita sana, diusir. Allah Akbar. Dari hadis ini, wasiat Nabi ini, seruan Nabi ini, artinya ibadah kurban bukan seumur hidup sekali. Selama pian punya kelapangan rezeki, nah diminta oleh Nabi. Daripada pian diusir, sana kamu. Apa ini? Nah, siapakah yang mampu? Diingat, dicatat. Masa korban ada 4 hari, mulai tanggal 10 sampai 3 hari tasyrik. Jika pian punya kelebihan rezeki, cukup buat pian dan keluarga pian yang wajib tanggung, berarti pian mampu. Jadi kadang menghadangi menjadi miliarder, jadi jutawan. Nah, 4 hari. Tahu hukumnya? Sunnah muakkadah alal kifayah, sunnah yang sangat ditekankan alal kifayah. Artinya apa? Jika serumaan ada berapa kakak, limbah itu tidak berkorban, semuanya kena makruh semuanya. Tahu artinya makruh? Kalau wajib digawe dapat pahala, haknya Allah Ta'ala, ditinggalkan dapat dosa. Makruh artinya dicintai Nabi Muhammad. Jika kada digawe, dibenci Nabi Muhammad. 4 hari. Bayangkan pian, serumaan. Jadi harapannya apa Nabi Muhammad? Ada yang menggawai supaya gugur kesunahan buat yang lainnya. Paham? Jika dia tinggal seorangan, tidak ada sapa-sapa, cukup buat dirinya. Nah, mulai tanggal 10, artinya gesan makan, minumnya, listriknya aman, cicilannya aman, ada 3 juta. Nah, pas harga sapi, nah kambing, nah kena. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan apa? Wala urahisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Aku kadang memberikan dispensasi, keringanan buat orang yang mampu. Apakah orang desa, orang kota, orang kemudian musafir, mukimnya tidak ada alasan. Enggak baik. Subhanallah. Jelas kira-kira? Nah, ini dia. Dan kemudian disunahkan bagi orang sudah berkorban, ya, di 10 pertama ini untuk kesempurnaan penghapusan dosanya, disunahkan oleh baginda kada memotong bagian tubuhnya, apa kukunya, kumisnya, bulu ketiaknya, alhasil jangan potong dulu, supaya kemudian tidak ada yang tubuh kita kecuali sudah dihapuskan dosanya dengan ibadah kurbannya. Ini dia. Ini ibadah kurban sunnah, bisa jadi wajib apabila dinadarkan. Apa bedanya ibadah kurban yang wajib dengan sunnah? Yang sunnah pian boleh memakannya hingga 1/3 dari bagian dagingnya. Sedangkan yang nadar tadi kada boleh diambil, semua dibagikan. Bahkan keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya, semua kada boleh, karena tanggungannya dibagi semua. Jelas, amun kawa potong sendiri, disunahkan motong sendiri. Amun kada kawa, minimal melihatnya. Ini adalah sedikit daripada tuntunan keutamaan daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Begitu pula
hukum daripada ibadah kurbannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang memenuhi apa panggilan Nabi Muhammad SAW tadi. Sesungguhnya di hari-hari kehidupan kalian ada hari-hari istimewa, ada pengampunan Allah, ada rahmat Allah Ta'ala, ada ridha Allah Ta'ala. Ala fata'arradu laha. Tidaklah kalian mau mencarinya, mendapatkannya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencarinya, mau mendapatkannya, untuk menambal masa lalu kita, kesalahan kita, dosa kita, sehingga kemudian hidup kita tidak dalam murka Allah Ta'ala, tapi dalam rahmat Allah Ta'ala, hingga hidup kita diberkahi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan akan mendapatkan ridhonya juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qali hada wastaghfirullah li wa lakum liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.